Shalom, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman yang saya kasihi. Saat ini kita dalam kondisi PSBB, sehingga Maranatha Family Fellowship diadakan secara online seperti saat ini. Saya, Verly Jeremy Purnawan Apiang, jurusan Sistem Informasi, dan tentunya saya berada di rumah saya. Akan menemani Bapak Ibu dan teman-teman dalam Maranatha Family Fellowship Jumat 19 Juni 2020 dengan tema When I Doing Wrong. Dengan pembicara kita, Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono, MTH. Namun sebelumnya, mari bersama-sama kita menyiapkan hati di dalam doa. Bapa, saat ini kami anak-Mu sedang berdoa mohon kasih serta karunia-Mu supaya Engkau hadir di sini di tengah-tengah kami. Kami yang memulai ibadah pada hari ini berserah dan berpasrah kepada tangan-Mu, supaya Engkau memberikan pernyataan dan hikmat serta berkat-Mu melalui ibadah yang kami lakukan pada hari ini. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih-Mu, setia-Mu yang senantiasa menyertai kami, mulai dari hari ini hingga hari berikutnya dan selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, sebelum mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono MTH, mari bersama-sama menyanyikan lagu dari NKB 193 bait 1 dan 4. Aku hendak tetap berhati manis. Salam sejahtera bagi setiap kita dan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan dengan topik bagaimana saat kita melakukan kesalahan. Saudara-saudara, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa yang Maha Baik, pada kesempatan ini kami mau belajar satu tema bagaimana ketika kami melakukan kesalahan. Karena kesalahan adalah sesuatu yang menjadi bagian di dalam ekspresi, di dalam perkataan, tingkah laku kami. Tak seorang pun di antara kami yang bebas dari kesalahan. Bahkan lebih jauh kami melakukan keberdosaan di hadapan Tuhan. Berikan kepada kami Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti makna dari firman Tuhan yang akan kami renungkan. Kami menyerahkan seluruh pemberitaan firman ini di dalam kuasa-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang setia. Amin. Untuk mendasarkan pemberitaan firman ini, kita akan membaca dari Injil Matius pasal 5 ayat 22 sampai dengan 24.
Tuhan Yesus berkata, "Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu itu di depan mezbah dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." Demikian Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, pernahkah saudara mendengar satu ungkapan yang berkata demikian? To err is human, to forgive is divine. Makna dari ungkapan ini sangat mudah kita pahami, yaitu bahwa kesalahan itu adalah watak manusia dan mengampuni itu adalah watak dari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu dalam ungkapan ini mau mengungkapkan sesuatu yang fundamental, yaitu bahwa kesalahan itu merupakan bagian dari keberadaan manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Setiap orang terbatas dan memiliki kelemahan dan kekurangannya masing-masing. Karena itu kesalahan bersifat manusiawi, sesuatu yang wajar, sesuatu yang alamiah. Dan kita bersyukur Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus juga adalah Allah yang pengasih dan penyayang. Dia adalah Allah yang Maha Rahim, sehingga Dia berkenan untuk mengampuni setiap dosa dan kesalahan kita. Namun saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah dengan karakter Allah yang pengasih dan pengampun tersebut, lalu kita boleh melakukan berbagai kesalahan dan menganggap setiap kesalahan selalu wajar? Banyak orang yang mencoba mencari pembenaran terhadap kesalahan dan perbuatan dosanya dengan mengatakan bahwa Allah itu baik dan Dia pasti akan mengampuni dosa-dosanya. Saudara-saudara, kita tentunya tidak boleh memperlemah makna Allah yang pengampun dan Maha Rahim itu dengan menganggap remeh atau biasa saja setiap kesalahan yang kita berbuat. Nah, untuk memudahkan saya membagi makna dari kesalahan itu menjadi 3 bagian, yaitu saya bedakan antara kekeliruan, dan yang kedua adalah kesalahan, dan yang ketiga adalah keberdosaan. Apa yang saya masukkan dengan kekeliruan adalah suatu kesalahan yang tidak disengaja, timbul karena ketidaktahuan atau keterbatasan seseorang. Misalnya kita dalam keadaan lelah, kurang menyimak, sehingga kita salah menangkap, salah memahami. Dan juga dalam kehidupan sehari-hari, dengan kondisi itu kita bisa menjadi salah ucap, kurang tepat di dalam merespon, dan juga memberi informasi karena keterbatasan dan ketidaktahuan kita. Dan jenis kesalahan ini dapat dimaklumi saudara-saudara. Cukuplah orang ini mau meralat, memberikan klarifikasi, meminta maaf, maka masalah segera selesai. Tapi bagaimana dengan kesalahan? Nah, kesalahan beda dengan kekeliruan. Kesalahan adalah sikap yang dilakukan secara bersengaja, yang memang melanggar prinsip etis, sehingga merusak relasi dan juga merusak kepercayaan dan tentunya melukai hati orang lain. Misalnya kita berkata kasar, sikap yang tidak senonoh, merendahkan orang lain, itu pasti disengaja, saudara-saudara. Karena itu suatu kesalahan yang terjadi tidak mudah diselesaikan. Ia membutuhkan proses pemulihan yang panjang. Untuk itu seseorang yang bersalah harus berupaya dengan sekuat tenaga memperbaiki dan membuktikan dalam perbuatan nyata, sehingga tidaklah cukup ia hanya untuk meminta maaf saja.
Dan yang ketiga adalah keberdosaan. Nah, makna keberdosaan yang saya maksudkan adalah suatu kesalahan fatal, sebab melanggar hukum atau perintah Allah dengan melakukan salah satu dari 7 dosa maut. Dan namanya 7 dosa maut selalu membawa dampak yang besar. 7 dosa maut yang dimasukkan adalah ada misalnya kesombongan, iri hati, kemarahan, kemudian yang keempat nafsu cabul, lalu kemudian keserakahan, kerakusan, dan terakhir adalah kemalasan. Jadi 7 dosa maut ini harus merupakan sesuatu yang kita sadari dapat membawa dampak yang sangat luar biasa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari ketiga pelanggaran tersebut di atas, tentunya yang menjadi batu sandungan bagi orang lain sehingga melukai, menimbulkan perasaan sakit hati, kecewa, dan terluka adalah perilaku yang melakukan kesalahan dan keberdosaan. Dalam kategori kesalahan yang mana kita memang bersengaja melanggar prinsip etis moral, dan dalam kategori keberdosaan kita melakukan perbuatan yang tercela, melawan Allah dan firman Tuhan. Tapi dalam iman Kristen kita harus sadar bahwa kedua kategori itu, kesalahan dan keberdosaan, pada hakikatnya berakar pada realitas keberdosaan manusia yang terbelenggu oleh kuasa dosa. Kesalahan dan keberdosaan yang dilakukan oleh setiap orang bagaikan dua bagian yang integral dan tidak terpisahkan. Saat kita melakukan kesalahan, sesungguhnya kita berdosa di hadapan Allah dan sesama. Saat kita berdosa, sesungguhnya kita melakukan kesalahan sebagai pelanggaran terhadap Allah, firman-Nya, dan sesama kita. Bahkan saudara-saudara, lebih jauh lagi dalam iman Kristen, yang disebut dengan dosa itu tidak hanya di dalam tindakan, ya, tetapi juga dalam pikiran sudah dianggap dosa. Misalnya, pikiran cabul dan kata-kata yang merendahkan orang lain ditempatkan oleh Tuhan Yesus sebagai perbuatan dosa. Di dalam Matius 5 ayat 28, Yesus berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya di dalam hatinya, ia sudah berzina dengan dia di dalam hatinya." Saudara-saudara, dalam situasi kesalahan dan keberdosaan manusia itu, dalam teologi iman Kristen diuraikan minimal ada 4 jenis dosa. Yang pertama adalah hamartia, yang kedua adalah paraptoma, yang ketiga adalah ovelima, dan yang keempat adalah anomia. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan hamartia? Jadi hamartia adalah dosa yang melenceng. Seperti kalau orang ini mau memanah, lomba manah, dia akan berlatih, dia akan bersungguh-sungguh, dia akan memperhatikan arah angin, lalu dia akan mencoba memperhatikan saat atau timing yang tepat untuk melepaskan anak panah itu. Jadi dia sudah sungguh-sungguh, tetapi ketika dilepaskan ternyata anak panah itu tidak jatuh pada titik tembak di pusatnya itu. Tapi anak panah ini masih melenceng, yaitu dosa hamartia. Jadi dosa hamartia seperti kita lihat saudara-saudara, orang yang sungguh-sungguh melakukan perbuatan baik, menolong orang lain, tetapi di balik itu sepertinya dia ingin mencari pujian. Jadi di situ ada dosa lain. Tidak bisa mau lepas gitu. Dia berusaha tanpa orang yang sangat saleh, tapi di balik kesalehan dia ingin mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari sesama. Nah, kita melihat kata hamartia itu di dalam Roma pasal 7 ayat 17, Rasul Paulus berkata, "Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa," hamartia, "yang ada di dalam aku." Jadi hamartia itu ada di dalam aku, di dalam diri tiap orang. Dan itu dipertegas oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 17, pasal 7 ayat 19 sampai dengan ayat 20.
Roma pasal 7 ayat 19-20. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Itu dosa hamartia. Kita menghendaki yang baik, tapi yang kita lakukan ini yang buruk, yang jahat. Itulah melenceng, hamartia. Nah, yang kedua adalah paraptoma. Paraptoma artinya pelanggaran. Jadi paraptoma adalah tindakan yang sengaja melanggar prinsip etis dan firman Tuhan sehingga merusak relasi dengan sesamanya. Jadi kata pelanggaran paraptoma itu dapat kita jumpai di dalam Matius 6 ayat 14. Di dalam Matius 6 ayat 14 Tuhan Yesus berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kamu juga. Jikalau kamu mengampuni paraptoma orang, maka Bapamu di surga juga akan mengampuni paraptoma kamu juga. Jadi makna paraptoma dipahami sebagai dosa yang melakukan pelanggaran karena kita adalah insan yang terbatas. Sehingga setiap orang harus punya jiwa besar untuk memaafkan kesalahan yang dilakukan sesamanya. Jikalau ia tidak dapat mengampuni paraptoma, kesalahan atau pelanggaran orang lain, maka Allah juga tidak akan mengampuni. Dan yang ketiga adalah ovelima. Ovelima ini artinya secara harafiah hutang. Dosa sebagai hutang. Kata ovelima dapat kita lihat di dalam Matius 6 ayat yang ke-12, yaitu yang berkata, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Yang kita tahu kata-kata ini adalah bagian dari doa Bapa. Nah, apa yang dimasukkan dengan ovelima sebagai hutang itu? Jadi dosa yang kita perbuat itu dianalogikan seperti orang yang melakukan hutang piutang, dan orang yang hutang piutang itu terikat dengan kewajiban membayar besarnya suatu bunga. Jadi artinya apa saudara? Pesan yang mau dikatakan dalam kata ovelima itu, semakin sulit kita mengampuni, sesungguhnya kita sedang menanggung beban hutang bunga yang semakin besar. Jadi karena itu dianjurkan, dinasihati supaya kita memohon belas kasihan dan pengampunan dari Allah. Maka untuk itu kita harus terlebih dahulu mau memaafkan dan mengampuni kesalahan dari orang-orang di sekitar kita. Sebab apabila kita tidak mau atau menunda mengampuni, maka kita harus menanggung beban bunga itu. Sehingga hutang kita semakin besar di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, saudara-saudara, dosa yang disebut dengan anomia. Anomia artinya, secara harafiah artinya durhaka. Jadi dosa yang berbuat durhaka kepada Tuhan. Dalam dosa ini kita dianggap sebagai pembuat kejahatan, sehingga akhirnya pada saat pengadilan zaman akhir kita ditolak oleh Kristus. Walaupun saudara-saudara, secara lahiriah, orang-orang yang anomia itu adalah orang-orang yang bisa sangat religius. Orang yang religius itu adalah orang yang intens untuk memanggil nama Tuhan, menyebut Tuhan, Tuhan, Tuhan. Lalu dia diberi karunia berbagai macam mukjizat, bisa mengusir setan. Tetapi perilaku mereka sesungguhnya sangat diwarnai oleh kemunafikan dan kepalsuan. Kita bisa menjumpai kata anomia di dalam Matius pasal 7 ayat 23. Di mana Tuhan Yesus berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan, pembuat anomia. Jadi kemunafikan dan kepalsuan hati merupakan sumber dari segala perbuatan jahat. Kita tidak mungkin mengalami pembaruan diri ketika kemunafikan dan kepalsuan begitu melekat dan menjadi
ciri dari kepribadian kita. Nah, bentuk-bentuk keberdosaan yang telah saya uraikan yaitu hamartia, yang kedua paraptoma, ketiga aufelima, dan yang keempat anomia, terjadi karena manusia itu adalah hamba dosa. Manusia terbelenggu oleh kuasa dosa sejak awal. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat lepas dari situasi keberdosaan itu. Bahkan disebutkan di dalam Mazmur 51 ayat 7 itu, orang ini disebutkan setiap orang itu sudah berdosa sejak dalam kandungan ibunya. Mazmur 51 ayat 7 berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kita juga bisa melihat satu bagian kesaksian dari Kejadian 6 ayat 5 juga menyatakan. Kejadian 6 ayat 5 berkata, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Situasi keberdosaan di hadapan Allah yang menyebabkan segala kecenderungan hatinya membuahkan kejahatan semata-mata, itu menunjukkan bahwa manusia itu punya potensi sejak awal, sejak di dalam kandungan untuk berbuat dosa. Jadi perbuatan dosa ini terlepas dari pengetahuan. Jadi walaupun kita mengetahui hal-hal yang baik dan benar, tidak berarti kita otomatis menjadi orang yang bertindak berperilaku baik dan benar. Nah, dengan kondisi seperti ini, saudara makin menyadari mengapa iman Kristen menyatakan bahwa manusia tidak bisa menyelamatkan dengan pengertian, dengan kesalehan, dengan amalnya, dengan kebajikannya sendiri. Tidak bisa. Jadi manusia membutuhkan cara keselamatan yang hanya boleh disediakan oleh Allah. Yang hanya bisa selamat ketika manusia menerima tawaran dari Allah. Nah, tawaran dari Allah, keselamatan itu bagaimana? Yaitu kita akan dipulihkan dari dosa, dari kuasa dosa, oleh karena karya penebusan Kristus. Itu sebabnya Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Firman Allah menjadi manusia, berinkarnasi, dan dia kemudian menyerahkan nyawanya menjadi tebusan supaya melalui kematiannya kita diselamatkan. Jadi efek pemulihan melalui pengampunan dalam penebusan Kristus itu, manusia mengalami pendamaian dan pembenaran karena iman. Jadi iman itulah yang menyelamatkan, bukan pengetahuannya. Saudara-saudara, kondisi pengalaman didamaikan dan dibenarkan Allah melalui penebusan Kristus itulah, maka manusia itu menerima anugerah kekuatan ilahi, yaitu rahmat Allah, untuk melakukan perbuatan baik. Kita bisa melihat pernyataan itu di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Di sana Rasul Paulus menyatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi sangat jelas saudara-saudara, perbuatan baik atau kebajikan manusia itu hanya benar di hadapan Allah kalau didasarkan pada anugerahnya, pada rahmatnya. Karena itu ditegaskan tadi, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Allah. Saudara-saudara, karena itu sikap hati yang terarah kepada karya penebusan Kristus seharusnya terjadi secara kontinu, terus-menerus di dalam ritme kehidupan kita. Karya penebusan Kristus seharusnya dihayati bukan hanya secara ritual. Mengapa
banyak orang Kristen tetap gagal dalam hidup dalam dosa karena penebusan Kristus hanya dihayati secara ritual ibadah saja. Seharusnya penebusan Kristus utamanya setiap hari itu dihayati secara spiritual. Kalau itu terjadi secara spiritual, maka kuasa penebusan Kristus akan mewarnai setiap aspek, setiap ritme dalam kehidupan kita. Jadi bukan berarti dengan sikap yang demikian, spiritualitas demikian membebaskan kita dari dari kondisi bersalah. Tidak. Selama kita masih hidup dalam daging, dalam tubuh, dalam keberdosaan ini, kita masih tetap dapat berbuat dosa. Tetapi saudara-saudara, bedanya di sini. Dengan spiritualitas yang terarah kepada karya penebusan Kristus, kita dimampukan menyikapi setiap kesalahan dan perbuatan dosa secara benar. Nah, secara benar ini yang harus kita beri garis. Bagaimana kita menyikapi dosa dan kesalahan secara benar? Bentuk atau tindakan yang benar saat kita melakukan kesalahan atau perbuatan dosa adalah kita berani mengakui. Kita menyesal dan kita bertobat. Di dalam surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi kepada Allah, kita harus mengakui setiap dosa yang telah kita lakukan dalam pikiran kita, di dalam perkataan kita, di dalam tindakan kita. Lalu kepada sesama, kita juga berani mengakui setiap kesalahan yang telah kita lakukan. Jadi makna keberanian mengaku dosa adalah sikap hati yang menyesali dengan hati yang hancur dan jiwa yang remuk. Jadi bukan sekedar orang meminta maaf, tapi permintaan maaf itu lahir dari hati yang hancur dan jiwa yang remuk. Nah, hati yang hancur dan jiwa yang remuk merupakan landasan pembaruan atau pertobatan agar kita tidak mengulangi kembali kesalahan atau dosa yang sama. Seraya kita menyadari bahwa setiap kesalahan dan dosa yang sudah kita lakukan sesungguhnya itu melukai hati Allah dan sesama kita. Kita bisa melihat di situ bedanya, saudara. Tanpa diresapi oleh kuasa penebusan Kristus, kita akan menjadi para pribadi yang tidak gentleman, tidak satria, alias pengecut. Kita tidak berani mengakui dosa dan kesalahan kita. Kita bisa berpura-pura seakan-akan tidak terjadi sesuatu. Ada juga tahap yang lain mengatakan, tapi tampaknya sepertinya religius, ya, orangnya tampaknya religius, menganggap bahwa cukuplah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan, padahal kita menyakiti hati orang lain. Aneh ya, menyakiti hati orang lain tapi minta ampunnya kepada Tuhan. Harusnya ya kepada sesama dan kepada Allah. Bisa juga kita beranggapan, saudara-saudara, bahwa kita itu menyelesaikan dengan cara berpikir seperti ini. Nanti waktu yang akan menyelesaikan. Jadi seakan-akan waktu dianggap mengubur, menutupi semua kesalahan dan dosa yang telah kita perbuat. Padahal waktu tidak pernah bisa menyembunyikan atau menutupi setiap kesalahan dan dosa yang telah kita lakukan. Sebaliknya, dosa atau kesalahan yang tidak diakui dan diselesaikan akan menjadi OV5. Saudara masih ingat dosa OV5? Menjadi hutang. Nah, prinsip iman Kristen mewajibkan kita agar kita segera menyelesaikan setiap masalah dan kesalahan sebelum matahari terbenam. Di dalam Matius pasal 4 ayat 26 sampai 27, firman Tuhan berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara-saudara, pendamaian dan pengampunan
dengan Allah melalui penebusan Kristus memampukan kita untuk tidak menunda kesediaan diri meminta maaf dan berdamai dengan setiap orang yang kita lukai. Sebab apa? Sikap menunda atau dengan sengaja menyembunyikan diri dengan tidak bersedia datang meminta maaf adalah tanda kepribadian yang dikuasai oleh kesombongan, sikap yang angkuh, ya, merasa diri paling benar, dan tentunya orang ini berjiwa pecundang. Allah di dalam Kristus tidak akan berkenan menerima persembahan pelayanan kita sebab kita belum berdamai terlebih dahulu dengan sesama, kita belum meminta maaf kepada orang-orang yang kita lukai. Pembaruan diri tidak akan pernah terjadi pada orang-orang yang hidup di dalam kesombongan, sikap arogan, merasa diri paling benar, dan berjiwa pecundang. Saudara-saudara, tentunya tidaklah cukup bagi kita hanya berhenti pada permintaan maaf atau permohonan pengampunan. Kita perlu berjuang dengan sungguh-sungguh agar tidak bertindak secara bersengaja melukai hati orang lain. Sebab saat kita melukai hati orang lain, dapat saya ilustrasikan seperti saat kita sedang memaku dinding. Kita paku dinding ini, lalu meminta maaf ini seperti pakunya kita cabut. Ya, betul pakunya dicabut, tapi saudara melihat apa efeknya? Dinding ini tetap rupak. Dinding itu masih tetap berbekas, ada lukanya. Jadi artinya apa saudara-saudara? Untuk itu kita harus mencegah jangan sampai kita bersengaja melukai hati orang lain. Nah, karena itulah saya mengusulkan ada 3 cara bagaimanakah supaya kita tidak bersengaja melukai hati orang lain. Ada 3 hal, yaitu yang pertama, menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Yang kedua adalah memberlakukan hukum kencana, golden rule. Dan yang ketiga adalah penguasaan diri. Dalam Amsal pasal 4 ayat 12 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sebab hati adalah sumber atau kasana rohani yang menghasilkan kualitas. Jadi kalau hati yang jahat akan menghasilkan kata-kata yang beracun dan perbuatan yang melukai hati walaupun telah diperlembut dan diperhalus. Lalu Matius pasal 7 ayat 12 berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Jadi intinya adalah empati. Sikap berempati dengan mampu menempatkan diri di tempat orang lain. Kita membayangkan berada di posisi orang ini. Apa yang kita pikirkan di posisi orang ini? Tidak mau kita dilukai, maka jangan melukai. Tidak mau kita itu dihina, maka jangan menghina. Tidak mau dikhianati, karena itu jangan mengkhianati. Lalu di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Jadi penguasaan diri adalah tanda bahwa kita ini adalah Tuhan atas seluruh perilaku yang mengendalikan setiap hal. Dengan pikiran yang rasional dan hati nurani yang jernih. Saudara-saudara, dengan 3 hal tadi yang telah kita pelajari, menjaga hati dengan segala kewaspadaan, memberlakukan hukum kencana, golden rule, dan penguasaan diri yang ketiga, maka kita sadar bahwa 3 hal ini harus kita jadikan menjadi tiang yang menopang kedirian kita. Karena kita ini adalah pribadi yang rentan, yang rapuh. Jadi cenderung untuk berbuat dosa dan berbuat kesalahan. Daripada kita ini mengembangkan sikap jaim, ya, jaga image, sehingga segan mengakui
kesalahan dan meminta maaf, lebih baik kita memperlihatkan kebesaran hati, mengakui diri kita secara transparan di hadapan Tuhan. Jadi kita nih dibutuhkan oleh Tuhan ini sikap pribadi yang transparan. Hidup apa adanya, bukan ada apa-apanya. Tidak macam-macam, jauh dari kepalsuan, dan jauh dari sikap munafik. Itulah pribadi yang otentik. Dengan pribadi yang otentik ini, maka kita cenderung bersandar kepada anugerah, kepada kerahiman Tuhan. Itulah yang mengendalikan ritme dan langkah hidup kita. Lebih daripada itu, saudara-saudara, spiritualitas, kerendahan hati haruslah kita kembangkan pada tahap yang lebih tinggi, yaitu lompatan kualitatif untuk menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Lompatan kualitatif inilah yang menjadikan kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan menjadi media evaluatif yang transformatif. Sehingga kita bukan hanya belajar dari kesalahan, tapi juga menjadikan kesalahan itu sebagai pengalaman yang berharga agar kita menjadi pribadi yang semakin dewasa, yang bijaksana, dan menguasai diri. Maukah kita hidup benar di hadapan Tuhan? Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk menjadi pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Amin. Mari saudara-saudara, kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, yang mana di dalam Kristus Engkau menghadirkan sebagai juru selamat umat manusia, yang menebus, yang mengampuni, yang memulihkan, dan menjadikan kami sebagai warga kerajaan Allah. Tapi juga di dalam Kristus Engkau menghadirkan sebagai juru syafaat. Oleh karena itu, setiap persoalan, setiap masalah kami, beban kami, pergumulan kami tidak pernah luput dari perhatian dan kepedulian Tuhan. Karena itu dengar dan kabulkanlah doa-doa syafaat kami. Kami ingin berdoa ya Tuhan untuk setiap sesama kami, anggota keluarga, sahabat, atau orang-orang yang tidak kami kenal, yang saat ini sedang menghadapi pergumulan dan beban yang berat. Berikanlah kepada mereka rahmat-Mu, sehingga dengan anugerah dari Tuhan, mereka dapat memikul setiap persoalan dengan pertolongan dari Tuhan. Berikan kepada kami semua kesanggupan untuk memikul tanpa berkeluh kesah, tanpa bersungut-sungut, oleh karena anugerah Tuhan melimpah dan diberikan kepada setiap orang sesuai dengan karunia yang proporsional yang sudah Tuhan berikan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap kami yang saat ini sedang sakit, baik karena berbagai macam penyakit termasuk pula oleh karena pandemi COVID. Tuhan berkenan untuk menyatakan belas kasihan, menolong, menyembuhkan, dan memulihkan. Kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya kami imani tetap sama. Sembuhkanlah ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para mahasiswa di dalam pergumulan, di dalam masalah-masalah yang mereka alami selama pandemi di tengah-tengah keluarga. Kau mengetahui ada di antara mereka yang sungguh-sungguh menghadapi masalah yang begitu besar. Apakah karena ditinggal pergi, karena kematian dari papa dan mamanya. Tuhan, kuatkanlah mereka. Kami juga berdoa di dalam setiap persoalan-persoalan di dalam
kehidupan para mahasiswa, supaya mereka semakin bersandar kepada pertolongan Tuhan. Jangan Engkau tinggalkan mereka, jauhkan mereka dari pergaulan yang buruk, dari godaan dan kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang akan menghancurkan hidup mereka. Berkati supaya para mahasiswa Universitas Kristen Maranatha di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, mereka semakin teruji, semakin terasah, semakin tajam hati nurani dan spiritualitasnya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kehidupan Universitas Kristen Maranatha. Kami doakan untuk pimpinan, baik dari Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha, demikian pula untuk rektor dan jajarannya, para dekan dan jajarannya, direktorat dengan jajarannya, para karyawan dan setiap kami, mahasiswa, bahkan seluruh sivitas akademika. Tuhan, pakailah kami di dalam pergumulan-pergumulan yang ada, supaya kami mempermuliakan nama Tuhan. Kami belajar untuk menempatkan diri kami di tempat orang lain, berempati di tempat orang lain. Kami semakin belajar bagaimana harus mengasihi. Dan akhirnya kami doakan Tuhan untuk negara dan bangsa kami Indonesia. Buka hati bangsa kami supaya hati bangsa kami menjadi semakin dipenuhi oleh kasih. Dan jauh dari sikap yang saling mendiskreditkan, mengembangkan segregasi sosial. Tuhan, biarkanlah hati bangsa kami juga diresapi oleh karya penebusan Kristus. Karena Kristus hadir bukan hanya untuk umat Kristen. Kristus datang untuk keselamatan dunia. Demikian Tuhan, doa syafaat kami yang jauh dari sempurna, Tuhan berkenan mendengarkan dan mengabulkannya. Oleh karena kami berdoa ini di dalam nama yang kudus, nama yang mulia, nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang setia. Terpujilah namamu ya Allah. Amin. Mari bersama-sama menyambut firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi dengan menyanyikan lagu pujian dari NKB 123 bait 1 dan 2. Ku ingin peperangan. Berkat dan pengutuskan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono MTH. Marilah kita mengakhiri ibadah Maranatha Family Fellowship ini dengan memohon penyertaan berkat dari Tuhan. Saudara-saudara, saya mengundang setiap kita merendahkan diri kita, membuka hatinya, dan sekarang sambutlah berkat
dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tak terasa Maranatha Family Fellowship kali ini sudah selesai, maka kami mengundang kembali untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk kembali dalam Maranatha Family Fellowship minggu depan dalam bentuk diskusi dalam webinar. Link akan dibagikan 1 hari sebelumnya. Tema kita minggu depan yaitu When I Thinking That I'm Right, dengan narasumber Ibu Tan Gyokli dan moderator Dr. Jen Sapitri, MSI, psikolog. Sampai jumpa di depan. Tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.